Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program kita preaching dalam edisi Senin 29 April 2024. Bersama saya, Pendeta Marli Patria Sitigoy, selaku Ketua Cares. Baiklah Ibu Bapak Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, kita berdoa, kita mohon. Mari kita. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Dan hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, tolonglah kami berikan hikmat, akal budi yang bersumber daripada Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan arti terdalam daripada firman. Di dalam kuasa Roh yang kudus, kami. Amin. Baiklah, saya akan membaca firman Tuhan. Saya menggunakan Alkitab terjemahan edisi. Diambil dari kitab Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang dengan perikop nyanyian tentang kebun. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasih. Nyanyi kekasihku tentang kebun anggur. Kasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memerah air. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adillah antara aku dan kebun. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tubuh onak dan aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kebenaran. Dinantikannya kelak, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, hanya dari. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan bagi Shalom di nama Tuhan. Saat ini kita bersama-sama berikan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Saya memberi tema dalam perenungan ini, merawat kebun anggur Tuhan dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran ibarat mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Keadilan dan kebenaran adalah dambaan setiap warga negara. Negara dapat berdiri dengan kokoh jika keadilan dan kebenaran ditegakkan dengan baik bagi segenap warga. Bayangkan Bapak Saudara, negara ketidakadil dan kebohongan merajalela. Negara itu hanya membuka hancuran. Negara itu tidak hanya karena serangan negara lain hancur karena pemimpin dan warga dan sendiri. Bapak saudaraku yang asli, hadirnya keadilan dan kebenaran tentu bukan sekedar menjadi tanggung jawab seorang pemimpin,
bukan juga tanggung jawab seluruh rakyat warga negara. Artinya rakyat tidak boleh abai terhadap tanggung jawabnya. Demikian juga pemimpin tidak boleh abai terhadap tanggung jawabnya. Artinya baik pemerintah maupun rakyat harus bersama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan keadilan, kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Amos juga mengingat Bapak Ibu. Dalam Amos yang 5 ayat 24, saya sangat senang mengungkapi Amos. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti air yang mengalir. Begitu keadilan dan kebenaran. Nas kita hari ini mengingatkan kita bagaimana Nabi Yesaya berbicara tentang kebun anggur. Ia menggambarkan ada seorang yang memiliki kebun anggur. Kebun anggur itu berada di lereng bukit yang subur. Sang pemilik bekerja keras agar kelak ia dapat memanen hasil atau buah anggur yang baik. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Ia juga memilih kebun anggur itu dengan pokok anggur pilihan yang terbaik pilihan. Ia tidak sabar untuk menanti hasil waktu panen itu untuk dapat memanen buah anggur yang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Milik kebun anggur didapatkan buah anggur yang baik, melainkan ia mendapat buah anggur yang milik sudah memberikan yang terbaik, tetapi bukan anggur yang ia terima. Kebun anggurnya memberikan yang terburuk. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jika itu terjadi pada diri. Karena setiap kita ketika kita menanam buah, sayur atau tanaman lainnya, tentu kita mendambakan, mengharapkan mendapatkan yang terbaik. Kita boleh menikmatinya. Bahkan kita juga boleh membagikan dari hasil panen kita. Kita akan senang, kita akan bahagia. Karena kita sudah mendapatkan, memanen hasil yang baik tentang padi kita, sayuran kita, buah-buahan yang kita tanam dengan suka. Cerita tentang kebun anggur ini mengingatkan kita tentang perumpamaan Yesus tentang penggarap-penggarap kebun dalam Matius pasal 20 ayat 33 hingga 44. Sehingga Yesus murka karena ia tidak mendapatkan hasil dari kebun anggur. Apa yang harus dilakukan oleh sang pemilik dari kebun anggur itu? Apakah ia terus melanjutkan pekerjaannya? Karena ia tidak mendapatkan hasil yang baik? Tentu tidak. Ia menghancurkan kebun anggur itu karena tidak sesuai dengan harapan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dan diberkati, kebun anggur dan buah yang asam ini menggambarkan bagaimana kondisi umat Israel dan Yehuda. Nabi Yesaya jelaskan bagi kita. Allah sudah memberikan yang terbaik. Ia bekerja keras, berupaya memberikan yang terbaik bagi pilihan. Sedihnya, mereka harus berperilaku seperti yang diinginkan. Tapi apa yang diinginkan? Justru baliknya, mereka bukan hasilkan buah anggur yang baik, tapi justru anggur yang asam. Bukan juga keadilan, melainkan kelaluan. Bukan menunjukkan kebenaran, melainkan keonaran. Jelas firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Allah, orang yang percaya, yang dipilih oleh Allah?
apa yang sudah kita berikan. Nabi Yesaya dalam nyanyiannya yang indah ini mengingatkan kita yang pertama, sejatinya firman Tuhan ini mendorong kita untuk berperan aktif, bukan pasif. Bahkan kita bisa menghasilkan yang baik, yang produktif dalam hidup kita. Bahkan hidup benar dan adil dalam seluruh segi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nabi Yesaya juga mengingatkan kita untuk harus tetap konsisten. Konsisten dapat menghasilkan keadilan dan kebenaran. Dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan asal Bapak senang lalu melakukan itu. Tapi dalam kondisi apapun kita tetap konsisten, tetap menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu yang ketiga, firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik dalam hidup. Tidak ada yang kurang. Yang terbaik, bahkan sungguh luar biasa. Tuhan sudah berbuat bagi saya dan saudara. Bahkan hidup Dia serahkan karena Dia berikan yang terbaik. Dia mengasihi. Pertanyaan saya, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mungkin kita akan sulit. Tapi Tuhan minta kita, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam sejam hidup. Baik waktu, pikiran, tenaga, dana, daya, apapun yang kita miliki, kita adalah penganggur Tuhan. Mari kita rawat, kita pelihara, kita jaga, dan kita tumbuh sehingga tetap subur dan menghasilkan buah anggur yang baik, yang menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah kebun anggur Tuhan. Biarlah kami boleh merawatnya dengan baik, bahkan boleh menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang indah, yang menyenangkan hati, dan juga boleh dinikmati oleh semua orang, menjadi berkat, menjadi pujian bagi kami. Sadarkanlah kami sebagai warga negara yang baik, kami harus melakukan tanggung jawab kami, bahkan sebagai warga negara Allah, kewajiban kami, tanggung jawab kami untuk memberikan yang terbaik. Perlengkapi kami dengan hikmat yang datang dari Tuhan, dan pakailah kami sepenuhnya. Di dalam Kristus berdoa dan amin.